Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Alifa Ramadan, dengan NIM 2201802, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, pada sesi 021 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya telah melakukan wawancara terhadap satu orang guru favorit saya yang bertemakan strategi yang diambil oleh tenaga pendidik atas keberagaman siswa. Pada wawancara kali ini saya melakukannya melalui via telepon karena sehubung tempat tinggal antara saya dengan guru favorit saya itu jauh, dan karena kesibukan antara keduanya sehingga hanya dapat dilakukan melalui via telepon. Baik, langsung saya akan menyajikan hasil wawancara saya terhadap guru favorit saya. Hal ini sumbernya yaitu guru saya waktu SMP dulu, yaitu Ibu Ifah. Beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ifah karena telah bersedia untuk melakukan sedikit wawancara terkait topik kita kali ini, yaitu strategi tenaga pendidik untuk menghadapi keberagaman sikap siswa. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang kendala yang sering Ibu hadapi saat puas belajar mengajar di sekolah. Jadi kendala yang sering Ibu hadapi ya. Jadi untuk Ibu sendiri, kendalanya itu ada saat proses belajar mengajar itu kurangnya sumber daya dari sekolah, terus juga keterbatasan waktu, keterbatasan dari kemampuan siswa dalam menangkap materi, kemudian ada juga keterbatasan dalam keterampilan Ibu mengajar, dan tantangan teknologi yang semakin maju ya. Ada juga dari masalah disiplin kelasnya nih yang masih kurang. Begitu Bu. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala dan masalah tersebut? Ibu mengatasi kendala-kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, ada yang pertama itu dengan sumber daya yang ada, Ibu manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga merencanakan pembelajaran yang sangat menarik yang bisa membuat siswa tertarik sehingga lebih menangkap materi lagi, lebih banyak materi yang ditangkap. Kemudian juga Ibu akan melakukan pelatihan-pelatihan agar cara mengajar Ibu lebih seru lagi sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Juga dengan teknologi yang terus maju, Ibu juga harus belajar tentang teknologi sehingga pembelajaran di kelas bisa mengikuti sesuai teknologi yang ada. Lalu Ibu, ketika di kelas Ibu menemukan berbagai karakter yang berbeda dari setiap siswa, lalu bagaimana cara Ibu untuk melakukan pendekatan kepada siswa yang memiliki karakter yang berbeda tersebut? Kemudian cara yang Ibu lakukan untuk pendekatan kepada siswa itu yaitu mempelajari bagaimana karakter siswa. Dengan mempelajari karakter siswa itu, Ibu jadi tahu cara mendekatkan mereka kayak gitu. Jadi karakter-karakter setiap siswa itu kan berbeda ya. Nah, dengan itu maka Ibu lakukan pendekatan dengan pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka. Juga memberikan contoh untuk mereka kayak gitu. Jika misalnya Ibu mendapati anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata,
Lalu media pembelajaran seperti apa yang ibu gunakan agar tujuan pembelajaran itu tercapai kepada anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata tersebut? Selanjutnya, jika IQ di bawah rata-rata, media apa yang ibu gunakan? Nah, untuk media yang ibu gunakan ini adalah media yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya media audio untuk siswa yang belajar dengan mendengar, atau media visual untuk siswa yang belajar dengan melihat. Selain itu, ibu juga menggunakan media yang bersifat realitas, menarik dan menyenangkan. Contohnya seperti bermain, terus pembelajaran dengan lagu, cerita, atau gambar. Kemudian, Oh iya Bu, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu mengembangkan minat dan bakat siswa di sekolah? bagaimana cara ibu mengembangkan minat bakat siswa di sekolah? Jadi, untuk mengembangkan minat bakat siswa di sekolah ini banyak yang dilakukan. Salah satunya yaitu melakukan observasi. Selain observasi ini juga ibu melakukan tes minat dan bakat, terus mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa bisa uh, mengenal lebih dalam lagi dengan bakatnya kayak gitu. Terus, Nah Ibu, lalu strategi apa yang Ibu lakukan jika suasana siswa di dalam kelas sudah mengalami kejenuhan dalam belajar? Kan sering tuh Bu, kita sering mendapati kegiatan siang itu biasanya udah membosankan, udah mulai lapar, mengantuk. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? nah, untuk strategi yang ibu lakukan jika suasana siswa dalam kelas sudah mengalami kejenuhan, maka yang lakukan ibu adalah bisa melakukan dengan ice breaking atau istirahat sejenak sehingga siswa bisa lebih fresh lagi, ketika akan melakukan pembelajaran bisa lebih menangkap lagi gitu. Terus juga melakukan variasi metode pembelajaran yang berbeda-beda setiap pertemuannya gitu. Mungkin itu ya untuk pertanyaannya ya, untuk jawaban dan pertanyaannya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara dengan Ibu Iva tadi yaitu memang sebagai seorang tenaga pendidik kita harus menyediakan strategi atau upaya untuk membuat suasana belajar itu tetap kondusif dan tidak membuat bosan, seperti pada saat keadaan kelas yang mulai jenuh karena pembelajaran siang hari yang membuat lapar dan mengantuk. Mungkin tenaga pendidik dapat melakukan cara seperti melakukan ice breaking di tengah pelajaran atau melakukan game. Lalu kita sebagai tenaga pendidik juga harus menyesuaikan gaya belajar apa yang kita berikan kepada siswa kelas. Misalnya terhadap siswa yang cenderung kepada audio, lalu kita menyajikan materi pembelajaran itu yang sesuai dengan kemampuannya, itu mungkin dengan memberikan audio pembelajaran gitu. Lalu ada juga kepada siswa yang lebih visual gaya belajarnya, ada juga yang kinestetik. Nah, jadi seorang tenaga pendidik tentulah harus memahami dulu bagaimana karakter dari setiap siswanya sehingga dapat menyajikan metode pembelajaran apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut, karena tidak semua siswa itu memiliki gaya belajar yang sama, karakter yang sama gitu. Sekian penjelasan pada video kali ini. Maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.